Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di YouTube channelku Dila R4. Apa kabar temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku ya. Gimana kabarnya hari ini? Sebelum lanjut ke videonya, kita absen dulu yuk. Dari mana aja nih teman-teman yang udah nonton video aku ini? Boleh ketik di kolom komentar ya. Seperti biasa, aku mau share lagi kegiatan keseharian aku sebagai ibu rumah tangga ya teman-teman. Kalau udah selesai ngisi absennya, kita lanjut aja ke videonya ya. Ini aku lagi nyuci piring ya teman-teman, maksudnya tuh nyuciin gelas yang tadi malam bekas minum Pak suami dan anak-anak ya. Nah di sini adik Rafiq udah bangun ya teman-teman, dia bawa kerupuk, katanya itu mungkin roti atau makanannya bisa langsung dimakan, jadi dia sibuk minta saya bukakan. Saya bilang itu bukan roti loh dek, itu kerupuk, nanti kita goreng dulu. Nah di situ dia masih merengek minta dibukakan ya untuk kerupuk mentahnya. Tadi Abang Razik juga udah ngambilin anduk, dia mau mandi, sebentar lagi mau berangkat les ya teman-teman. Nah dia bosan kali ya, nggak bisa, saya nggak mau bukain kerupuk tadi, jadinya ada Rafiq langsung ninggalin aja kerupuk itu di atas wastafel itu teman-teman, dan dia langsung aja pergi. Itu dia nyariin remote TV pastinya, karena dia pagi-pagi ini bangun tidur kebiasaannya selalu nontonin TV, pilih kesukaannya Marsa and Zembir. Udah selesai saya nyuciin piringnya, lanjut aja di sini. Saya mau naruh dulu kerupuk yang dikasih adik Rafiq. Saya mau lap-lapin kompornya ya teman-teman, dan tungku tempat masak itu, karena kemarin tuh saya habis goreng empek-empek sore, jadi malas sekali buat ngelapin kompor itu. Banyak kan percik-percikan minyak di kompor, jadi yang pagi ini saya bersihkan dulu. Lanjut di sini saya mau masak simpel aja ya. Saya mau bikin telur kecap aja untuk menu pagi Abang Razik dan adik Rafiq pagi ini ya teman-teman. Karena saya memang gak masak untuk hari ini, mager aja mau masak teman-teman, karena Pak suami dari malam udah pergi, pastinya nanti malam baru juga sampai di rumah, jadi gak ada yang makan. Udah 1 minggu ini adek pun siang gak makan di rumah, karena dia pagi-pagi juga udah berangkat kerja. Adek kalau pagi dia nggak mau sarapan nasi, paling-paling dia cuma minum air teh langsung berangkat kerja. Nah jadinya nggak ada yang makan hari ini, yang makan di rumah itu cuma Abang Razik dan adek Rafiq. Kebetulan video ini saya klik di hari Kamis, saya juga lagi puasa sunnah, jadinya malas mau masak ya teman-teman. Masak pun nanti gak ada yang makan, apalagi kalau Abang Razik kalau kita masak kan nanti dia milihnya menu yang lain lagi, minta dibelikan ini itu lagi. Jarang juga sih mau makan yang kita masak itu kalau dia sendirian di rumah aja. Nah di situ saya udah ambilin juga nasi untuk sarapan Abang Razik ya teman-teman. Udah saya masukkan juga telur kecapnya tadi. Ini juga salah satu makanan favoritnya Abang Razik dan adik Rafiq ya teman-teman. Mungkin karena pakai kecap itu kali ya, jadi rasanya ada manis-manisnya, ada gurih-gurihnya. Itu dia dapat menu seperti itu dari tantenya. Tantenya sering bikin menu seperti ini karena dimakan nasi, pakai nasi hangat, enak gitu teman-teman. Mungkin karena ada kecapnya itu lagi tadi ya teman-teman. Anak-anak kalau main ke rumah tantenya dia paling suka sekali kalau tantenya masakin seperti itu. Di sini pagi-pagi jam 7 mataharinya udah keluar ya teman-teman, karena udah 3 hari hujan terus. Nah pagi ini saya ngeluarin kain yang udah saya cuci 2 hari kemarin ya.
ini mataharinya kayaknya cerah, jadi saya keluarkan untuk pakaian yang udah saya cuci dari 2 hari kemarin ya teman-teman. Tapi syukur alhamdulillah di jam setengah 3 akhirnya turun juga hujan ya, tapi nggak apa-apa, untuk kain dan jemuran saya udah kering. Saya udah langsung setrikain juga kemarin itu ya teman-teman. Selesai kemarin itu turun hujan, panas lagi. Nah ini cuacanya betul-betul ekstrim sekarang teman-teman. Memang betul-betul cuacanya ini banyak yang bikin orang sakit atau anak-anak ya teman-teman. Contohnya aja sekarang Abang Razik dan adik Rafiq lagi bapil, udah 2 minggu belum sembuh-sembuh ya teman-teman. Udah dibawa berobat, udah berapa kali juga ke dokter, belum juga. Kalau untuk batuknya sih udah kurang, cuma untuk pileknya masih mampet ya teman-teman. Nah di sini saya lagi bongkarin spray, saya mau jemurin kasur kecil itu ya, karena memang 3 hari inilah hujan terus, jadinya cuacanya sejuk kali ya teman-teman. Jadi adik Rafiq pempesnya sampai merembes-rembes ke tilam itu, padahal malam tadi sebelum tidur udah saya gantiin untuk pempesnya biar nggak merembes, maksudnya pas di di tengah malamnya. Nggak taunya pas saya kebangun subuh saya pegangin, adik Rafiq udah basah satu badan karena pempesnya tadi merembes ya teman-teman. Dan memang adik Rafiq juga minum susu botolnya kuat juga ya teman-teman. Didukung lagi cuaca yang sejuk, jadinya kita dewasa pun jadi beseran juga, ibaratnya sering ke kamar mandi, apalagi anak-anak ya kan teman-teman. Wajar lah kalau anak masih umur 2 tahun masih ompol di tempat tidur. Nah ini saya ngangkatin kasurnya, berat sekali ya teman-teman. Saya ngangkatnya sendiri karena nggak ada orang di rumah. Pak suami dari malam tadi ada kerjaan di kantor sampai sekarang belum pulang, jadinya saya ngangkatin kasurnya sendiri ya teman-teman. Tadi sempat terjatuh juga saya ngangkatin kasur itu. Nah nggak apa-apa saya angkatin, mana tahu nanti kan karena cuaca panas hilang juga bau ompol si adek. Takutnya kalau nggak dijemur sekarang nanti hujan lagi kan nggak jadi dijemur, jadinya kamar itu baunya bau ompol ya teman-teman. Ditambah lagi nggak ada sirkulasi udara di kamar karena AC, jadinya diputar-putar AC, jadi bau apa untuk di kamar itu ya teman-teman. Makanya ini saya keluarin untuk kasur si adek, saya jemurin dulu. Nah di sini saya udah mandiin juga adik Rafiq, saya juga lagi masangin bajunya. Dia paling susah kalau selesai mandi itu buat dipasangin baju, dia pakai lari dulu ya teman-teman, ngajakin kita lomba lari. Tadi aja teman tengok, dia aja saya kasih anduk sambil loncat-loncat kayak pocong gitu ya teman-teman. Nah ini dari tadi saya pasangin baju dia nggak mau, saya tangkapin dulu baru dia pasang baju ya teman-teman. Nah di sini adik Rafiq juga masih bapil itu loh teman-teman, masih padat hidungnya, padahal udah 1 minggu udah saya bawa juga berobat, tapi belum kering juga untuk pileknya, tapi udah agak lumayan lah teman-teman, udah mulai kental itu artinya udah mau kering ya teman-teman. Nah lanjut di sini saya pasangin juga untuk celana adik Rafiq ya teman-teman. Nah kalau ada yang tanya, adik Rafiq ini masih umur 2 tahun ya. Adik Rafiq lahirnya di bulan 9, sekarang udah di bulan 12, jadi umur adik Rafiq itu sekitaran 27 bulan ya teman-teman. Nah dia kalau selesai mandi itu minta dikasih parfum, minta dikasih bedak sendiri, minyak rambut. Nah udah selesai dia mandi, lanjut di sini saya udah suapin juga makan adik Rafiq ya teman-teman dengan telur kecap tadi. Nah ini salah satu menu favoritnya, jadi dia pagi ini makannya agak lumayan lahap ya teman-teman. Nah Abang Razik pun
mau sarapan pagi juga sebelum berangkat les ya teman-teman. Bang Razik udah pasang baju sekolah juga. Emang ini udah jam setengah 8 ya teman-teman. Saya pun karena nggak masak, jadi tadi selesai salat subuh, leye-leye dulu di atas tempat tidur. Jam 7 baru saya bergerak turun dari tempat tidur ya teman-teman. Jadi Abang Razik udah agak lumayan terlambat sedikit juga ya, terlambat sih belum. Bang Raziknya masuk di jam 8 untuk lesnya, cuma untuk makannya mesti buru-buru ya teman-teman. Selesai anak-anak makan, di sini saya mau bersihin dulu untuk ambalnya karena di situ banyak nasi yang berserakan, dan tadi malam pun Abang Razik dan Adik Rafiq selesai makan di ambal tuh. Saya nggak malas juga buat nyapu tadi malam itu karena cuacanya sejuk, jadinya bawanya ngantuk. Jam 9 Pak suami berangkat kerja, kami pun udah pada tidur ya teman-teman. Nah, untuk ambalnya saya lipatin dulu, lanjut di sini saya mau nyapu ya. Nah, di situ tadi ada air minum yang berserakan di lantai, saya lapin dulu dengan baju di lantai itu ya teman-teman. Sengaja terus tuh pakaian di lantai itu saya taruh, maksudnya tuh saya sengaja naruhin kain di lantai itu. Kadang-kadang anak-anak numpahin air, dan juga kadang-kadang Bang Razik itu kalau keluar dari kamar mandi basah-basah, jadi lantai itu licin ya teman-teman. Jadi Pak suami selalu bilang taruh aja kain di lantai itu, nanti kan kalau anak-anak selesai mandi dia pandai buat ngelap sendiri. Makanya teman-teman jangan pernah salpok ya dengan pakaian yang ada di lantai itu. Bukan sengaja saya taruh begitu aja atau saya serak-serak pakaian kotor, bukan ya teman-teman. Itu memang khusus saya taruh buat ngelap-ngelap air yang berserakan di lantai ya teman-teman. Nah, tadi itu pas nyapu sapu saya lepas ya. Nggak tahulah kenapa ini sapu sering lepas, pada kemarin udah saya kasih juga dengan lem setan tapi tetap juga lepas. Tapi mau dibuang sayang ya teman-teman, karena sapunya masih bagus, cuma tangkainya itu aja sering lepas. Nah, di situ Adik Rafiq juga ikut bantuin saya buat nyapu ya teman-teman. Yang ngambilin juga sapu di dapur, digeret-geretnya juga buat bantuin saya nyapu. Tapi yang adanya bundanya bukannya malah cepat, jadinya lambat dibikin Adik Rafiq ya teman-teman. Nah, di situ Bang Razik udah siap-siap ya mau berangkat les, tapi sebelum bundanya ngantarin Abang Razik berangkat les, di sini aku mau bersih-bersih dulu ya, mau nyapu dulu karena anak-anak selesai makan tadi banyak nasi yang berserakan, takutnya nanti keduluan semut yang datang ketimbang bundanya. Bersih-bersih dulu ya teman-teman. Nah, di situ teman-teman masih lihat kan Adik Rafiq masih nyapu juga, dia masih kepo dengan urusan orang ya teman-teman. Nah, di sini Abang Razik udah siap-siap mau berangkat les, dia udah pasangin sepatu, dia nungguin saya ngantar ya teman-teman. Tapi di sini saya mau buka dulu pintu pagar ya teman-teman, dan saya tadi mau nyariin dulu sendal, kemana lah sendal saya tadi ditaruh sama Adik Rafiq. Dia selalu kalau sendal itu pasti dilemparin kemana-mana ya kan teman-teman, namanya juga anak kecil ya kan. Nah, di sini saya mau ngeluarin dulu motornya ya teman-teman. Beginilah kerjaan aku setiap hari ya teman-teman, yang nggak jauh-jauh dari rutinitasnya ya, masak, yang ngantar anak sekolah. Dan ini juga lah teman-teman salah satunya kenapa Pak suami nggak biarkan saya bekerja atau seperti berjualan buka warung gitu. Alasannya ini ya teman-teman, karena Pak suami itu dia pengen anaknya betul-betul terhandle gitu ya teman-teman. Maksudnya sekolahnya kita perhatikan, jam jadwal dia lesnya gitu teman-teman. Makanya Pak suami itu selalu bilang selagi dia mampu buat ngasih nafkah untuk keluarga, jadi duduk diam aja lah di rumah, jagain anak-anak dan betul-betul didik anak-anak itu secara gimana ya, maksudnya itu kita disuruhnya mendidik anak itu biar
tahu dengan waktu, dengan jadwal kapan dia mau berangkat sekolah. Suami itu betul-betul pengennya anak itu kita perhatikan 100% ya teman-teman. Lain orang kan lain cara mendidik anak ya kan teman-teman. Jadi saya di sini bukannya ada menyinggung siapapun ya. Ya beginilah teman-teman pola asuh saya dan Pak suami ya. Karena waktu itu nggak akan bisa kita putar kembali ya teman-teman. Oh iya, terima kasih ya bagi teman-teman yang udah klik video saya ini, yang udah mau juga dengerin curhatan saya tentang pola didik anak ya. Beginilah teman-teman pola didik aku dan Pak suami terhadap anak-anak ya. Sebetulnya dari pagi Bang Razik tuh full sekolahnya sampai malam ya teman-teman. Jadwalnya pagi itu sebelum berangkat sekolah dia les dulu, nanti jam 10 dia berangkat sekolah, pulang jam 1, di jam 2 nanti Bang Razik itu berangkat MDA, pulangnya jam 5, istirahat, makan, sholat maghrib. Habis itu Bang Razik berangkat lagi mengaji sekalian tafiznya, nanti pulang jam setengah 8 lanjut lagi ngerjakan PR. Sebetulnya kasihan juga sih, tapi yang namanya kita mendidik anak ya teman-teman ya harus sedikit keras ya. Tapi di hari Sabtu dan Minggu saya kasih juga kelonggaran sedikit terhadap anak. Kalau anak itu mau main HP saya kasih waktu, tapi nggak lama-lama ya teman-teman. Paling ya 1 atau 2 jam boleh dia megangin HP ya. Ini aku udah mau siap gantiin spray tadi, aku udah gantiin juga untuk sarung bantalnya. Di situ ada Rafiq juga ikut ngerecok ya teman-teman, dia loncat-loncat juga di atas tempat tidur itu. Nah, yang jadinya tempat tidur itu udah rapi, direcokin lagi ya, alhasilnya ya seperti itu. Namanya aja punya anak kecil, rapinya nanti 5 menit, selesai dari 5 menit ya berantakan lagi. Nah itulah anak-anak ya kan teman-teman. Nah tunggu dia tidur, nanti rumah ini rapi. Nanti kalau adik Rafi ini udah bangun, Masya Allah nanti bakalan berantakan lagi untuk rumah dan tempat tidur ini. Nanti bantal-bantal itu sampai dibawainnya ke depan ruangan TV semua. Oh iya teman-teman di rumah lagi ngapain nih? Terima kasih ya teman-teman yang udah temani saya tadi beres rumah, nganterin Abang Razik pergi les, nah dan dengar curhatan saya. Terima kasih banyak ya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum like dan subscribe, jangan lupa like dan subscribe ya. Semoga aja akun saya ini bisa berkembang lagi dan saya bisa bikin video-video yang lebih menarik lagi ya teman-teman. Terima kasih ya saya ucapkan kepada teman-teman semua. Alhamdulillah untuk beres-beresnya udah selesai. Ini saya mau mandi, saya mau jemput Abang Razik pulang les ya. Assalamualaikum.